Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Gannibal season kedua episode ke-6. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya menceritakan tentang masa lalu Masamune dengan Nenek Gin saat masih muda. Mereka memiliki hubungan dan saling mencintai. Namun karena kebencian desa pada Gin membuatnya akan dikorbankan pada dewa. Namun saat akan dikorbankan, Gin bertemu dengan keluarga kanibal Kashihabe. Apa yang akan terjadi di episode ke-6 ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ke-6, kita akan berada di musim dingin di tahun 1952 atau 3 tahun setelah Gin ditumbalkan. Musim dingin ini sangat buruk sehingga warga desa kelaparan. Saking sulitnya, bahkan ada keluarga yang harus menjual anaknya agar bisa bertahan hidup. Dua pria ke hutan untuk mencari makanan, namun mereka menemukan seorang anak kecil. Penasaran kenapa ada anak kecil sendirian di hutan, mereka memeriksanya. Mereka pikir mungkin anak ini adalah arwah jahat yang bergentayangan. Namun karena penasaran, mereka memilih memeriksanya. Saat didekati, ternyata anak ini sedang memakan jari manusia. Tentu melihat ini membuat warga desa terkejut. Di saat yang sama, Gin muncul dari atas dan membunuh salah satu warga desa. Sementara di desa, karena kelaparan yang melanda desa, Kuil membantu sebisanya. Masamune membantu wanita, anak-anak, dan juga orang tua. Masamune masih membenci ayahnya karena menumbalkan Gin, namun ia juga tidak bisa meninggalkan Kuil. Tak lama kemudian, salah satu warga desa yang selamat dari serangan Gin ke Kuil. Ia memberitahu kalau entah kenapa Gin berhasil bertahan hidup selama 3 tahun di hutan. Mendengar ini, warga desa terlihat terkejut, namun Masamune malah tersenyum karena senang Gin masih hidup. Di tempat lain, Gin memotong warga desa yang sudah ia buru. Ia memberi nama anaknya Shirogane sesuai dengan keinginan Masamune. Namun ia mengasuhnya dengan gaya Kashihabe dengan memberinya makan daging manusia. Warga desa dan juga Masamune ke hutan untuk mencari Gin. Namun sejauh manapun mereka mencari di hutan, mereka tidak pernah menemukan Gin. Selain masalah Gin, mereka juga masih memiliki masalah makanan sehingga beberapa warga desa meninggal. Mereka pikir mustahil bertahan hidup sendirian di hutan sehingga mereka pikir pasti ada yang membantu Gin. Mengingat hubungan Gin dan Masamune, tentu Masamune dituduh namun ayahnya membantahnya. Di saat yang sama, ada bayi yang meninggal di pangkuan ibunya. Tentu hal ini membuatnya histeris dan memperburuk situasi. Mereka tidak bisa menemukan Gin dan juga kelaparan. Mereka tidak tahu di mana Gin, namun mereka tahu di mana ada makanan. Satu-satunya tempat yang memiliki makanan adalah keluarga Goto. Warga desa berencana menjarah keluarga Goto. Yoshimune tidak ingin ada peperangan sehingga ia menemui Kinji. Yoshimune pikir sekarang adalah saat yang tepat untuk membuat warga desa berhutang budi lagi pada keluarga Goto. Namun Kinji sudah tidak peduli lagi pada warga desa walau hal ini bisa memicu perang. Kinji menceritakan cerita lama tentang Kashihabe. Keluarga Kashihabe adalah keluarga yang mencuri orang yang ditumbalkan pada dewa untuk dimakan ratusan tahun yang lalu. Penyakit tertawa mulai tersebar di anggota keluarga Kashihabe yang memakan daging manusia. Saat warga desa tahu tentang kelakuan keluarga Kashihabe, mereka mengusir keluarga Kashihabe dari desa. Saat itu, satu-satunya keluarga yang membela keluarga Kashihabe adalah keluarga Goto. Namun karena itu, keluarga Goto dikucilkan warga desa. Warga desa mengambil tanah keluarga Goto dan menyengsarakan mereka selama beberapa generasi. Itulah kenapa keluarga Goto dan warga desa tidak berhubungan baik. Yoshimune meminta Kinji untuk berhenti mencari Gin. Ia pikir Gin sudah dibunuh oleh warga desa saat ditumbalkan. Jika terus begini, akan ada perang antara keluarga Goto dan warga desa. Kinji bertanya menurut Yoshimune kenapa ia mencari Gin. Yoshimune menjawab karena Kinji mencintai Gin. Kinji menjawabnya dengan hanya tertawa sementara Yoshimune pergi.
Kemudian Kinji mencari Gin dan meminta orang-orang untuk mencarinya juga. Seseorang mengingatkan kalau mungkin Gin sudah mati karena 3 tahun sudah berlalu. Kinji tak menerimanya bahkan hingga memukuli orang yang berkata ini. Di tempat lain, Masamune juga mencintai Gin sehingga ia juga masih sering mencari Gin walau sendirian. Ia tidak pernah menemukannya dan beristirahat di kuil yang hanya diketahui keluarga kuil dan juga Gin. Masamune tertidur namun saat terbangun ia bertemu dengan Gin di sana. やっぱ綺麗じゃ銀さん。久しぶりじゃな。 Tentu Masamune sangat senang bertemu dengannya dan juga dengan Shirogane. Gin berkata ia kesini karena ada hal yang ingin Masamune lakukan untuknya. Keesokan harinya, warga sudah siap untuk menyerang rumah keluarga Goto untuk mencuri makanan agar bisa bertahan hidup. Yoshimune berkata sebaiknya mereka bersabar dan kebaikan akan datang di saat yang tepat. Yoshimune akan berbicara lagi dengan Kinji, namun Masamune pikir itu tidak ada gunanya. Warga desa kelaparan sementara Yoshimune sering ke keluarga Goto dan makan enak di sana. Masamune melakukan ini karena permintaan Gin adalah Masamune mengambil alih kuil dan mengarahkan warga desa untuk menyerang keluarga Goto. Masamune membuat narasi semua kejadian buruk ini karena Yoshimune tidak bisa menentukan pilihannya. Yoshimune berkata kalau ia hanya tidak ingin ada yang mati dan sekarang masih belum terlambat untuk berubah pikiran. Namun ternyata Masamune sudah memerintah warga desa untuk menangkap adik Kinji Beni. Mereka ingin menggunakan Beni untuk menukarkannya dengan persediaan makanan milik keluarga Goto. Masamune akan memimpin pemberontakan ini dan juga sudah menggulingkan ayahnya sebagai pimpinan kuil. Walau hanya berbekal bambu runcing dan obor, Masamune memimpin warga desa ke rumah keluarga Goto. Di saat yang sama, Kinji sudah tahu kalau warga desa sudah di perjalanan ke sini. Di waktu ini jumlah keluarga Goto masih sedikit sehingga mereka sangat kalah jumlah. Orang yang dipukuli Kinji sebelumnya menyarankannya untuk berbicara baik-baik dengan warga desa. Di saat yang sama ada juga yang memberitahu kalau adiknya diculik warga desa. Kinji yang emosi memukuli orang yang memberinya saran untuk tidak berperang. Namun saat warga desa datang, Kinji malah memberikan persediaan makanannya untuk warga desa agar bisa ditukarkan dengan Beni. Warga desa tidak anarkis karena yang mereka inginkan hanyalah makanan untuk bertahan hidup. Namun ini tak sejalan dengan keinginan Gin. Masamune berkata kalau ini masih belum cukup dan ada warga yang bingung untuk apa Masamune masih ingin melawan. Tiba-tiba kepala warga desa ini ditembak dan mati di tempat. Kinji dan yang lainnya bingung karena bukan mereka yang menembak warga desa ini. Namun dari sudut pandang warga desa, keluarga Goto mengajak berperang. Yang pertama mereka bunuh adalah adik Kinji Beni. Masamune memimpin warga desa untuk membunuh Kinji dan semua keluarga Goto. Kekacauan terjadi di mana-mana, namun kalah jumlah tentunya keluarga Goto kesulitan menampung warga desa. Untungnya senjata keluarga Goto lebih baik sehingga mereka bisa bertahan. Namun pada akhirnya Kinji kelelahan dan berhasil dipojokkan. Namun tak lama kemudian suara tembakan terdengar di mana-mana dan menembak kepala semua pria, baik dari keluarga Goto atau dari warga desa. Ternyata selama ini Kashihabe bersembunyi di dalam bayang-bayang. Pria yang masih hidup dibunuh namun Kinji dan Masamune dibiarkan hidup. Pimpinan keluarga Kashihabe berkata kalau yang pria akan dijadikan makanan, sementara yang perempuan akan dihamili. Inilah inti dari rencana Gin untuk menaklukkan keluarga Goto. Artinya, keluarga Goto yang kita kenal sebenarnya adalah keturunan dari keluarga Kashihabe. Di antara mereka, Kinji melihat Gin. Flashback saat Gin pertama bertemu dengan Kashihabe, ia tahu kalau mereka datang untuk memakannya. Namun Gin bukanlah perempuan lemah. Ia tak memiliki kekuatan, namun ia pintar dan juga memiliki paras yang cantik. Ia menawarkan diri untuk bekerja sama untuk menggulingkan keluarga Goto. Tentunya melihat kecantikan Gin tidak ada satupun keluarga Kashihabe yang tidak tergoda. Tentu selama ini Gin menahan kebenciannya pada Kinji. Walau Kinji berkata ia mencintainya, namun Gin tak peduli dan menjadi orang yang membunuh Kinji. Sebelum mati, Kinji melihat Shirogane dan bertanya apa ia anaknya. Gin menjawab ia tidak tahu. Shirogane bisa saja anak keluarga Goto, keluarga kuil atau bahkan keluarga Kashihabe.
Namun yang pasti Shirogane adalah anak hasil kegilaan desa Kuge. Keesokan harinya, Masamune dan Gin kembali ke kuil di mana warga desa yang tidak ke keluarga Goto menunggu. Gin menunjukkan mayat Kinji yang sudah dibunuh. Kinji memimpin keluarga Goto dengan kejam. Gin berjanji kalau ia akan memimpin keluarga Goto dengan berbeda. Gin juga berhubungan baik dengan Masamune dan ia berkata kalau ini adalah jalan untuk merubah desa. Untuk menunjukkan niat baiknya, Gin memberi warga desa makanan untuk bertahan hidup. Bukan dewa yang membantu warga desa, melainkan Gin sehingga warga desa harus menyembahnya. Gin menunjukkan Shirogane sebagai dewa baru desa Kuge. Ia menyebutnya Arabito atau jelmaan dewa dalam tubuh manusia. Di setiap festival, warga desa harus memberi tumbal manusia pada Shirogane. Tentu Yoshimune pikir kalau permintaan Gin ini tidak masuk akal. Namun asal bisa bertahan hidup, warga desa pikir memberi satu nyawa tiap tahunnya bukanlah masalah. Dan inilah dimulainya budaya ritual tumbal manusia desa Kuge. Semua sejarah tentang keluarga Goto dilenyapkan agar tidak ada yang tahu kalau keluarga Goto yang kita tahu sebenarnya adalah keluarga Kashihabe. Namun di saat yang sama, Gin melihat Shirogane pingsan. Ia membawanya ke kuil bawah tanah untuk menemui Masamune. Shirogane sakit penyakit tertawa karena hanya memakan daging manusia. Namun Gin malah tertawa. Ia menceritakan kalau 700 tahun yang lalu ada yang berhasil selamat dari penyakit tertawa. Ia berubah menjadi tinggi dan memiliki fisik yang sangat kuat. Kini sudah dipastikan kalau Shirogane adalah Sumanto dan mulai sekarang Mimin akan menyebutnya Shirogane. Kembali ke masa sekarang. Masamune berkata sejak saat itu ia dan Gin merawat Shirogane di kuil gua. Ia yakin kalau saat ini ia juga masih berada di sana. Tempat ini adalah tempat Kamiyama mengobati Daigo sebelumnya sehingga Daigo tahu di mana lokasinya. Daigo ingin segera ke sana karena ia pikir Mashiro ada di sana. Keisuke mengejarnya dan berkata akan membantunya. Keisuke pikir semua ini terjadi karena ia terlalu naif karena tidak ingin ada yang mati. Namun sekarang ia sudah membulatkan tekadnya kalau ia akan membunuh Shirogane. Di saat yang sama, kepolisian juga akan menyerbu desa dengan kekuatan penuh. Mereka sudah tahu lokasi Shirogane dari Ai yang mantan keluarga Goto. Di tempat lain, Yosuke sedang di perjalanan keluar desa untuk mengantar Yuki ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, ia bertemu Kuroe yang melarikan diri. Tahu kalau Yosuke akan keluar desa, Kuroe ingin menumpang di mobil. Namun saat akan menyeberangi jembatan, entah kenapa jembatan ini ditutup. Terlihat kalau jembatan ini baik-baik saja sehingga Yosuke turun untuk menyingkirkan yang menghalanginya. Tanpa Yosuke sadari, ada seseorang yang memanjat dan orang ini adalah Sadamu. Sadamu yang berada di tempat saat Yosuke berkhianat ingin membalas dendam. Ia berhasil menangkap dan juga memukulinya. Dan dengan begitu, episode ke-6 pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Secara umum, Mimin suka dengan episode ini karena udah kembali ke cerita utama. Kita semakin banyak tahu tentang sejarah desa Kuge yang gelap. Yang Mimin kurang ngerti, keluarga Kashihabe tidak diceritakan sebagai keluarga kaya. Terus kenapa mereka bisa punya banyak senapan? Tapi Mimin masih suka sama episode kali ini, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 9/10. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.